Hai hai hai, halo kesayangan, apa kabar kamu? Semoga kamu senantiasa dalam kondisi sehat, bahagia, dan penuh cinta ya. Ketemu lagi dengan saya, Sada Baiti, dan saya ditemani oleh Cassandra. Kali ini kita mau ngeflow. Lihat kartunya ngajakin ngobrol tentang apa? Well, ini sifatnya adalah general reading, artinya belum tentu resonate dengan semua dari kamu. So please be wise and be smart. And makasih banget buat kamu yang udah like, subscribe, dan komen. Bunda mau doa khusus buat kamu. Tarik nafas. Aku mengambil energi semesta, aku mengambil energi bulan, aku mengambil energi matahari. Buat kamu yang sudah memberikan energi positif untuk channel ini, kiranya kepada kamu diberikan kedamaian batin, diberikan ketenangan jiwa, diberikan kebeningan diri, dan diberikan kejernihan pikiran. Sehingga apapun yang menjadi persoalan dalam kehidupan kamu, kamu bisa melihat solusinya dengan mudah diterima ya. Dan yang belum subscribe, ditungguin karena dengan subscribe kita akan lebih mudah untuk terkoneksi. Kita lihat ya. Kartunya kadang-kadang membentuk skenario tersendiri, bercerita tentang sesuatu. Ini bercerita tentang kamu dan dia yang berbeda jalan. Kowe ngiri aku nganan, wis beda dalan ya. Aku ke kiri, kamu ke kanan. Sudah beda jalan. Melepas, relakan dia yang sudah pergi dari dalam kehidupan kamu. Sekalipun mungkin masih susah move on, tidak apa-apa, diputuskan saja dulu. Alamiah, mengalir, biarkan situasi berjalan dengan alamiah. Kenapa? Perlu diputuskan terlebih dahulu. Jadi gini, kalau misalnya hubungan itu memang udah mingklik-mingklik, memang sudah kelihatan, itu sebetulnya namanya adalah red flag atau bendera merah yang dikirim oleh semesta bahwa kamu dan dia itu memang nggak baik gitu kalau misalnya diteruskan. Kalau misalnya diteruskan gimana? Bisa jadi kalian akan berantem terus. Jiwa kamu tersiksa, makin hari makin lemah, makin letoy, makin merusak gitu ya. Itu adalah red flag yang dikirimkan oleh semesta. Jadi, yang dalam situasi seperti ini, kamu tidak perlu kayak seolah-olah takut sendirian ya. Nanti gimana kalau misalnya dia pergi? Ya, relakan aja dilepas. Karena penderitaan itu datang biasanya karena kita tidak mau melepas yang sudah pergi dan mengharapkan yang belum datang. Mengalir saja alamiah. Biarkan situasi berjalan dengan alami. Mengalir itu paling enak. Ya, melawan itu, melawan semesta, terutama sakit. Bunda mau buka dulu. Setelah kamu melepas, apa yang terjadi? Apa yang terjadi setelah kamu melepasnya? Semesta berikan petunjuk. Tuhan berikan petunjuk. Oke. Apa yang akan terjadi setelah kamu melepasnya? Yakin dan percaya saja, ini kamu memang akan bertemu dengan seseorang yang baru. Walaupun kalau saya lihat ini nggak mulus-mulus amat nanti perjalanannya, karena kenapa? Karena ada perbedaan ya, entah berbeda agama, atau kadang satu agama pun itu bisa berbeda kepercayaan atau berbeda value nilai, ya. Tapi kalian akan menikah, punya anak-anak, bahkan saya lihat ini saling posesif, nggak mau gitu ya ditinggalin, saling posesif gitu loh. Pokoknya maunya kemana dia pergi kamu ngikut, kemana kamu pergi dia ngikut. Modelnya seperti itu. So do not worry, nggak perlu khawatir. Kamu akan bertemu dengan seseorang, ya. Oke, Bunda mau cek kira-kira siapa yang datang dan bagaimana nanti kehidupan kalian. Kita akan lihat dengan siapakah kamu nanti akan
menghabiskan masa tua bersama. Setelah melepas, kamu akan bertemu dengan seseorang yang ya akhirnya menikah, menjalani hidup bersama-sama. King of Wands, Ten of Swords, Strength, Four of Wands, Two of Swords. Oke, di sini ada energi Sagittarius, Aries, Leo. Kemudian ada Gemini, Libra, Aquarius. Oke, hanya 6 ya. Hanya ada 6 zodiak di sini. Dan sekarang kita cocokin untuk inisialnya. Energinya cukup sempit yang ditangkap kali ini. We'll see. Ada J Jakarta, ada Evanta, ada Y Yankee, ada U Ultra, ada Enuna, ada Elu Cinta Luna, ada W Warsawa, ada A Alpha, ada Q Quebec sampai sekarang nggak pernah nemu orangnya, ada K Kilo, ada X Extra, ada D Delta, ada E Romeo. Oke, di sini ada 13 initial dan ada 6 zodiak. Oh iya, by the way, untuk video ini Bunda mau bikin giveaway ya. Buat kamu yang nonton video ini, Bunda mau bikin giveaway. Silahkan kalian tulis di komen, ceritakan apakah kamu sudah melepaskan, ini kalau misalnya kamu punya mantan ya, apakah kamu sudah melepaskan, mengikhlaskan mantan, artinya sudah nggak menginginkan dia lagi, udah rela ya. Nah, kemudian ditulis langkah apa yang kamu lakukan sehingga kamu bisa move on. Misalnya, aku jalan-jalan Bunda gitu ya. Atau udah nggak ngapa-ngapain Bunda. Ya udah seiring waktu aja udah lupa-lupa sendiri. Nah, tulis apakah kamu sudah move on. Terus yang kedua, tulis langkah apa yang kamu lakukan sehingga kamu bisa move on, ya. Ada giveaway cantik dari Bunda, entah berupa personal reading ataupun gift berupa souvenir ya. Oke, nanti Bunda akan undi, Bunda akan pilih jawaban yang ya diundi ya. Nanti siapa tahu kamu bisa beruntung di sini ya. Oke, kita lihat gimana sih orangnya. Dia bukan tipikal yang agresif ya, artinya orangnya kalem. Bukan tipikal yang agresif, orangnya kalem, dia sudah dihajar oleh kehidupan. Nah, ini poin penting. Kalau misalnya kalian memang pengen hidup tentram gitu ya, carilah orang-orang yang capek, yang udah mengalami banyak hal dalam kehidupan, tapi mereka bangkit. Jadi bukan dalam kondisi berkele terus kemudian dia mengeluh terus, nggak seperti itu. Orang yang udah diajari kehidupan, tapi mereka bangkit. Orang-orang ini mereka udah nggak neko-neko, udah nggak mau drama-dramaan. Ya, tipikal seperti ini. Kalau misalnya ketemu cintanya udah nggak mau lama-lama, udah yuk nikah aja gitu ya. Ini yang terjadi pada dia. Mengalami drama kehidupan, tapi dia adalah seorang yang tegar, sekalipun bukan orang agresif, tapi dia tegar. And ketika kalian menikah atau bertemu, itu kalian sangat harmoni, sangat koneksinya kayak soulmate gitu ya, koneksi soulmate yang saling mendukung satu sama lain, ya. Terus kemudian klop lah. Memang di sini Bunda lihat apa ya, ada kejadian-kejadian dalam kehidupan kalian yang mungkin kayak saling blokir atau sempat lose contact, but it's okay, nggak apa-apa. Warna-warni sebuah hubungan tuh seperti itu, ya. Ini kondisinya dia. Oke, Bunda mau cari tahu. Ini kamu sama dia ketemunya itu online atau di crowd? Crowd itu keramaian. Online media sosial, grup WhatsApp, macam-macam, dating online, media sosial sendiri-sendiri ya, masing-masing bukan media sosial temennya.
Terus kemudian crowd itu keramaian, misalnya ketemu kayak di Rooney, misalnya kayak ketemu di pengajian, ibadah raya, atau misalnya pas kamu kopdar, teman kamu bawa temen gitu di crowd, atau bisa ketemu di public space ya, pas kamu jalan-jalan di mall, tiba-tiba tabrakan, papasan gitu kayak yang di film-film. Tapi kayaknya itu terlalu absurd. Kayaknya yang kayak gitu tuh nggak ada, tapi who knows ya. Itu drama banget yang itu, sinetron banget. Ya, jadi bisa bertemu di crowd di keramaian atau ketemu di online. Orangnya lokasinya di mana? Dia ada di sebelah, wah ini keren ini, utara dan selatan. Utara dan selatan rumah kamu, utara atau selatan kota kamu, utara atau selatan provinsi atau negara kamu, atau di tempat tinggal dia. Itu mengandung unsur-unsur utara atau selatan, misalnya Jakut, Jakarta Utara, Jaksel, Jakarta Selatan, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, atau misalnya Jawa, enggak ada kalau Jawa ya. Atau misalnya Bandung Selatan di waktu malam. Bandung Selatan atau Bandung Utara. Ada nggak sih Bandung Utara, Bandut gitu ya? Iya. Jadi ada unsur-unsur selatan atau utara. Oke. Bunda mau spill untuk ciri-cirinya ya. Bunda mau spill ciri-cirinya, bentar kameranya dibenerin dulu. Wait, oke, sorry. Tadi kegeser sedikit. Bunda mau spill untuk ciri-cirinya. Ciri-cirinya apa saja? Ciri-ciri ini tidak harus semua masuk. Ini bisa salah satunya ya sayang ya. Salah satunya, salah duanya, salah tiga. Kalau salah tiga biasanya nilainya 7. Ada Virgo di sini. Oke. Berarti ada 7 zodiak, tadi sudah 6 ya. Ada Leo. Oke, Leo udah masuk tadi. Ada Gemini. Gemini juga sudah masuk tadi. Ada Scorpio. Oke. Berarti ada 8 zodiak di sini. Ada Sio Kambing tahun kelahiran 7991-2003. Perawakan sedang ya. Perawakan sedang itu artinya enggak kurus-kurus banget, juga enggak gendut-gendut banget. Sedang-sedang aja. Ada Aquarius. Tadi juga udah di-mention untuk Aquarius. Ada Libra, oke, Libra juga sudah di-mention. Ada Sio Babi tahun kelahiran 718395. Oh, kurus bisa ya. Bisa kurus, bisa sedang, tapi orangnya nggak gendut. Bisa kurus, bisa sedang. Oke, ada Sio Tikus di sini tahun kelahiran 728496. Ada Sio Tikus. Hidungnya besar, hidung hoki kata orang. Tapi zaman sekarang udah susah ya untuk mengenali apakah hidungnya itu asli atau enggak, karena ada tanam benang, ada filler, ada macam-macam yang bikin botox gitu, yang bikin hidung itu jadi kelihatan kecil, kurus gitu. Ada Taurus. Posturnya tinggi ya. Tinggi. Mudah-mudahan dia bukanlah sejenis tiang listrik. Tunggu dulu. Ada Sio Macan tahun kelahiran 748698. Rambutnya lurus ya. Cuman ya ini tadi, rambut lurus juga susah kita mengenalinya beneran atau enggak, karena sekarang ada smoothing, catok, dan segala macam. Berarti it's okay, yang penting rambutnya lurus ya. Kurang lebih ini ciri-ciri dia yang akan menemani kamu di kehidupan kamu ya. Bunda akan lihat
Kira-kira ini spill ceritanya. Kira-kira kalau misalnya kamu sama dia, itu bakalan seperti apa sih kehidupan besok? Kalian akan tinggal di mana? We'll see. Terus kemudian akan melakukan aktivitas apa ya? Happy days, hari-hari bahagia. Kalian akan tinggal di perumahan ya? Perumahan tuh artinya kompleks gitu. Di sebuah kompleks perumahan. Ya hari gini memang kayaknya jarang orang misalnya punya rumah yang di luar dari perumahan. Karena udah serba mahal semuanya. Kalian punya tempat tidur? Oh ada, oke. Oh sorry, diulang. Keluar double. Oke, kalian akan sering apa ya? Melakukan perjalanan. Ini jatuh dong kuku bunda. Melakukan perjalanan dan nginep kayak di hotel-hotel gitu ya. Sering melakukan perjalanan keluar kota tentu saja ya. Rumahnya asri, nice gitu ya, nggak terlalu besar, tapi nice, sedang lah, kecil banget juga enggak, tapi sedang nice gitu. Asri, kamu menanami bunga-bunga di rumah ya, lucu sekali. Punya ruang tamu yang apa ya, ruang tamunya tuh keren gitu, gayanya serasi chic gitu, punya ruang tamu yang nice looking ya. Ini kok ceritanya tentang rumah semua ya. Kamu sering bekerja dari rumah, sepertinya memang tipikal pekerjaan, entah dia entah entah pasangan kamu, itu lebih sering bekerja dari rumah, terus kemudian nanti traveling, nggak tahu itu jenis pekerjaan apa ya. Traveling, terus travelingnya dalam rangka pekerjaan gitu loh. Sering ke kota-kota, keluar kota. Tapi pekerjaannya bisa dimonitor dari rumah. Sepertinya zaman sekarang, zaman udah shifting, udah bergulir. Sudah banyak orang-orang yang bekerjanya itu nggak butuh kantor ya. Mhm. Selain punya rumah di kawasan pemukiman, kamu punya tanah ya? Punya tanah yang kamu tanamin macam-macam. Ya mungkin sebagai investasi atau bagaimana. Kamu punya tanah yang kamu jadikan untuk ditanamin macam-macam gitu ya. Dan lingkungan perumahan kamu itu sebetulnya agak di pinggir-pinggir kota. Pinggir gitu ya. Daerah pinggir, udah mungkin udah sebetulnya udah ya hari gini orang bangun perumahan itu memang biasanya makin lama makin jauh, makin luar, makin luar, makin luar. Karena kenapa ya tanah udah semakin susah, semakin mahal kalau misalnya nyarinya di luar kota ya. Jadi ini kehidupan kamu kelak besok bersama dengan dia, punya rumah yang seperti ini. Ini kebetulan keluarnya rumah semuanya ya. Aktivitiesnya, oh iya Bunda mau liatin deh aktivitas kamu. Oke Bunda akan cek aktivitas kamu ya. Buat seru-seruan. Kira-kira besok kalau hidup bersama dengan dia tuh ngapain aja sih gitu ya. Oh, suka memanjakan diri ya. Kamu suka mandi. Emang ada yang nggak suka mandi di sini? Nah, kalian bertobat. Kamu rajin mandi, suka pakai wangi-wangian gitu ya. Kan zaman sekarang sabun tuh lucu-lucu, wanginya tuh macam-macam gitu ya. Dan apa ya? Ini aktivitas seksual kalian itu sangat sehat. Kalian sangat aktif secara seksual. Jadi terpenuhi kebutuhannya luar dalam lahir batin atas bawah ya. Kamu dan dia itu mengalir ya, mengalir. Sepertinya sudah biasa lihat video Bunda, jadi makanya mengalir, mengalir, mengalir seperti air. Kehidupan ya udah seperti itu, nerimo aja ya.
Tidak perlu melawan, tidak perlu bagaimana. Mengalir saja bersama semesta. Kamu sering menenangkan diri, ya belajar meditasi, belajar yoga, menenangkan diri. Ini bagus banget ya. Calming yourself. Wah, kamu kayaknya udah bener-bener hidupnya udah ini ya. Karena kamu pun memperhatikan kesehatan spiritual atau kesehatan batin. Beberapa dari kalian besok itu akan menyukai barang-barang seperti singing bowl. Singing bowl itu mangkok dari kuningan yang kalau misalnya dipukul itu bisa bunyinya berdengung ya, gitu ya. Itu singing bowl. Itu menyembuhkan ya. Mendengarkan singing bowl itu energi-energi negatif di sekitar kita itu pun bisa hilang gitu. Ya. Jadi ini kamu akan rutin, akan rajin mendengarkan singing bowl, meditasi. Wah, keren banget. Pantesan hidup seimbang. Ya, kalau kalau menata di dalam batin itu kehidupan seimbang. So beautiful, keren, dan Bunda mau lihat energi zodiak apa saja yang terciduk pada readingan kali ini. Dan kalau misalnya zodiak ada, inisial ada, then it will be yours ya. Ini akan menjadi milik kamu ke depan. Tapi kalau misalnya tidak pun, ya it's okay. Diambil pembelajaran, diambil ilmunya. Ada Capricorn di sini. Ada Leo. Ada Sagittarius. Ada Aquarius. Dan terakhir ada Libra dan Gemini. Oke. Berarti ada berapa nih? Ada 6 zodiak ya. Ya udah jatuh satu, berarti nggak sengaja ikut satu. Scorpio berarti ada 7. Ada 7. Ini Scorpio nggak mau ini ya, nggak mau ketinggalan. Ada 7 zodiak dan Bunda mau tarik untuk inisial kamu ya. Ada X ekstra yang sampai sekarang Bunda nggak pernah ketemu orang namanya X. Ada Enona. Ada O Oscar. Ada Z Zulu. Untuk Z Zulu energi cukup kuat. Ada E Eko. Ada J Jakarta. Ada W Warsawa. Ada C Cucak Rawo. Untuk R, ada E Romeo. Ada G Gajah. Ada Y Yankee. Ada U Ultra. Ada T Tango. Ada A Alpha. Dan ada P Papa. Well, oke kesayangan, this is it. Kalau misalnya dengan ini resonate dengan kamu, Bunda minta feedbacknya di kolom komentar. All the best for you. Terima kasih kesayangan, I love you, bye-bye.